Kepolisian Daerah Bali melalui Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus penculikan warga negara Ukraina, Igor Komarov, yang terjadi pada Minggu, 15 Februari 2026, di kawasan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Menurut Arya Sandi, pihak kepolisian telah mengajukan penerbitan red notice serta memasukkan para pelaku ke dalam daftar pencarian orang, DPO, setelah terdeteksi meninggalkan wilayah Indonesia. Ia menjelaskan, koordinasi dengan pihak kepolisian Ukraina juga telah dilakukan. Selanjutnya, komunikasi dan kerja sama lintas negara akan terus diperkuat guna melacak keberadaan para pelaku. Dalam penyelidikan sementara, polisi memastikan bahwa para tersangka merupakan warga negara asing. Aparat juga telah mengetahui identitas pihak-pihak yang menjadi target pencarian, meskipun proses pengejaran masih terus berlangsung. Penetapan 6 orang sebagai tersangka dilakukan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Bukti tersebut antara lain rekaman CCTV, keterangan saksi, serta bukti petunjuk lain yang mendukung proses penyidikan. Sebelumnya, tim gabungan juga telah menangkap seorang warga negara asing berinisial C di wilayah Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 23 Februari 2026. Penangkapan tersangka C menjadi salah satu kunci bagi jajaran kepolisian dalam mengungkap jaringan penculikan yang melibatkan 6 tersangka lain yang saat ini masih diburu. Meski berkaitan dengan dugaan rangkaian peristiwa penculikan di Kuta Selatan, C secara spesifik dijerat sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan atau paspor. Hal itu terungkap setelah yang bersangkutan menggunakan identitas palsu saat menyewa kendaraan yang diduga dipakai dalam aksi kejahatan tersebut. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi kemudian berhasil mengidentifikasi 6 tersangka utama berinisial RM, BK, AS, VN, SM, dan DH yang kini masuk dalam daftar DPO. Terkait pasal yang disangkakan, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya pasal tentang perampasan kemerdekaan seseorang atau penculikan serta penganiayaan berat. Arya Sandi menegaskan, informasi mengenai para tersangka telah disebarkan melalui jaringan Interpol ke berbagai negara guna membantu proses pelacakan. Red notice-nya sudah dikirim ke? Sudah. Untuk kepolisian dari Ukraina sudah ada menghubungi? Kita sudah menyampaikan ke sana. Nanti secara mendetail nanti progresnya pasti akan ada koordinasi lebih lanjut. Yang jelas daftar pencarian orang dan red notice sudah kita sampaikan untuk kemudian sama-sama kita mendeteksi atau mencari si. Kalau yang 2 orang sudah terdeteksi, Indonesia-nya gimana? Sementara lagi bekerja kita ya. Karena kan proses pengejaran, pencarian, lidik segala macam memang secara teknis kita bekerja di lapangan ya, dengan cara-cara yang sesuai dengan teknis kepolisian. Yang jelas orang-orang yang akan kita sasar kita sudah ketahui dan kita sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan, termasuk Interpol, kemudian pihak imigrasi dan lain sebagainya. Penetapan tersangka itu 2 alat bukti ya, salah satunya CCTV, kemudian bukti petunjuk, termasuk keterangan saksi yang melihat. Menjadi menetapkan orang sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti, dan itu kita yakin sudah tercukupi sehingga Direktorat Reskrim Umum Polda Bali mengeluarkan menaikkan status tersangka terhadap 6 orang warga negara asing. Kabar Bali Hits mengabarkan.